Ini episode narsis ya. Episode narsis. Karena kita akan mendatangkan satu orang khusus ini. Khusus yang tidak penting dari perahu karet. Berhasil diselamatkan. Iya. Biasanya masuk kantong mayat. Kan biasanya dia menyelamatkan orang. Biasanya ini Kita menjerumuskan. Tapi ini Bang Andi tuh keren. Dia dari dunia ke PMR-an atau apa sih? Palang merahan. Kepalang merahan. Iya, Pak Eman mah di sekolah. Kepalang merahan gitu kan. Dia mencoba hal baru dengan bermain kamera ini. Kamera. Videografer atau fotografer. Ini menurut gua anti mainstream. Keren sih. Keren. Anti. Kita kepoin dia. Boleh. Jadi gimana Bang Andi? Kenapa sih ada di PMR atau di Palang Merah itu kenapa sih? Iya, Kita kan ada banting setir. banting setir. Karena satu usia kali ya. Maaf karena ada diskriminasi. Enggak, Rasis nggak sih? Udah berapa banyak usia lu enggak? Sombong amat. Ki, kebanyakan mana Ki? Dia lahir duluan. Lanjut. Jadi satu karena apa namanya keresahan. Iya salah. Resah karena kita resah, sayanya resah. Kok gua di masa pandemi ini boleh kan ngomong gue ya? Boleh. Jangan ngomongin orang ini. Oh iya. ngomongin babi. Iya, babi kan enggak puasa. Oh, babi nggak puasa. Banyak orang juga ya. Jadi keresahan gue sendiri karena di masa pandemi ini beberapa sekolah udah putus kontrak, gitu. Jadi ada kejelasan, ya kan? Berapa sekolah Bang kira-kira? Dari 9 sisa 4. 9. OTW 3. Ini karena Pandemi. Sekolah tidak mampu membayar. Iya. Atau emang Bahasanya sih vakum aja kali ya. bahasanya bukan tidak mampu. Apa? Tidak mau. Kalau katakan nggak mampu, mereka mampu sebenarnya. Bahasanya penghematan, mensiasati, ya kan, nyari solusi, ya kan, ada yang disisihkan gitu. Jadi gitu. Akhirnya ketemu sama Aki. Ya kan, sebenarnya udah lama ketemunya, cuman karena Aki ngasih ilmu, ngasih masukan awalnya dari fotografi, awalnya dari paling mau Berapa hari puasanya? 7 hari 7 malam, ya kan. Terus lanjut. Nah, Aki ngajarin tentang fotografi. Awalnya dari fotografi. Awalnya nggak ngerti foto biasa aja, Terus belum grafi ya. belum grafi. Ketemu sama temen namanya Satria Loka Wijaya, kebetulan dia fotografernya Menpora waktu itu. Sekarang udah di dinas, bukan di dinas, di Kementerian Kesehatan, udah pindah. Terus minta foto sama dia. Dikasih wejangan juga. Dikasih wejangan. Nggak usah kamera mahal-mahal Bang. Beli kamera biasa aja. Alhamdulillah punya kamera, terus jual. Jual? Beli motor. Jadi nggak penting kamera waktu itu. Jadi lu kemana-mana Naik kamera. naik kamera. hasil dari kamera naik motor. Aki bilang, Gila. Nanti itu handphone kamera kan bagus, coba aja dulu belajar sana sini. Nyangkutlah ke beberapa IG, Instagram, ya kan, ngeliat tutorial dan lain-lainnya, mulailah belajar, ya kan. Kata Aki, coba nih 1 hari belajar berapa foto nanti juga terbiasa. Ya, alhamdulillahnya mulai ngedit foto pakai beberapa aplikasi di Play Store. Nah, motivasi terbesar gua adalah saat Aki ngelekin foto gua. Masih. Gitu. Itu nilai terpenting buat gua. Salut tuh buat Aki tuh. Salut buat Aki. Yang mana sih? Udah perlu belajar. Anda ini manusia bukan sih? Yang jelas saya bukan babi ngeprek. Tapi bagus sih mutasinya dia. Mutasi. Kalau mutasi kan sebenarnya memang hanya memberikan peluang kepada kecerdasannya yang ternyata dia nggak tahu gitu. Bukan yang nggak punya, Iya. nggak tahu bahwa ini ada, nggak dibangkitkan. Ini kan banyak orang kayak gitu aja. Tapi Bang jujur Bang, tadi kalau kata Bang Kalau Andi bohong lu nggak apa-apa. serius, bulan puasa Bang. Kalau nggak bulan puasa, bohong. Jangan bilang-bilang apa. Kebiasaan itu mah. Jadi gini, aku tuh sering banget muji-muji. Andi udah mulai berkembang. Udah begini maksudnya dia. Fotografinya nih, udah enak dipandang ini.
Salah satunya kemarin karya saya itu adalah babi ngepet. Sandy. Itu. Iya. Tapi itu benar. Aki sering ngobrolin juga tentang perkembangan Anda di dunia spiritual ini gitu. Betul juga gitu. Terus. Iya, jadi akhirnya berkembang terus gue belajar lagi. Di situ ada peluang di mana kan gue di PMI ya, PMI Kota Depok. Ada peluang situ teman-teman tuh jarang banget bikin konten tentang kegiatan-kegiatan kita yang sudah kita lakukan. Jadi kegiatan banyak tapi mubazir. Jadi dokumentasinya ya. Dari situ akhirnya kepancing dulu sama salah satu channel di YouTube itu Breakdown Channel Universe. Awalnya bikin pakai dubbing suara sendiri. Cuman lama-kelamaan nanti gue takutnya gue doang yang terkenal ya kan. Nyombong. Asik. Lanjut. Dari staf SDM-nya Sarah ya, dia masih jomblo. Kali sih. Iya kan. Ini tar dulu. Ganteng. Jangan bakal melebar kalau melebar ya. Tar dulu. Lu lanjutin aja. Fokus dulu satu dah. Iya. Ya, jadi Masalah dia lebih banyak. Kandi SDM kita banyak, jangan hanya Kandi aja, kalau bisa kembangin. Akhirnya berkembang ke sana sini. Terus ada masukan juga dari teman. Nanti kalau misalnya udah agak bagusan berkembang, mulailah ke potensi karyawan-karyawan yang bukan di PMI. Mulailah bikin konten YouTube, belajar gitu. Sukses terus dah buat Bang Oi Andi. Kang, arigatou Di gozaimasu. dunia PMR-nya, kerelawanan sebagai relawan ataupun di dunia yang baru nih. Iya. Baru apa? Videografer, hobi. Jadi YouTuber. YouTuber PMR. Di manner. Ini kalau ngomong relawan, Nggak bener. kalau ngomong relawan dia juga relawan. Apaan tuh? Rela ditinggalin perawan. Udah berapa kali bang? Belum beres. Oh, belum. Coba apa relawan? Ngelebar. Relawan, rela ditinggalin perawan. Padahal menawan. Tuh bang, makanya ganteng bukan jaminan. Ganteng bukan jaminan. Ganteng bukan jaminan. Apaan tuh? Oke kata dia. Kalau cewek mana sih nggak mau sama orang ganteng? Iya. Apaan tuh? Tapi nggak semua cewek mau sama orang ganteng. Itu masalahnya. Tuh. Lanjut. Tentang tadi Tentang relawan. artinya Kita sekarang ngomongin relawan. relawan. Boleh nggak nih kalau kita ngomongin relawan? Sedangkan ini kan bulan puasa nih. Dosa enggak? Kan batalkan pahala puasa enggak? Konotasinya bukan dosa. Ngomongin orang itu namanya. Relawan itu bukan orang. Status. Siapa tahu relawannya tidak rela. Malah saya ragu, jangan relawan bukan orang kalau Iya. kita ngomongin. Gitu. Kalau dulu di PMI itu awalnya relawan, tapi ada perubahan kata menjadi sukarelawan. Kenapa tuh? Iya, kan relawan banyak ya, Ada yang suka, ada yang tidak suka. Iya, ada yang jadi atau tidak jadi. Gitu. Jadi ada dari macam-macam instansi, stakeholder yang lainnya. PMI ada, dari mungkin BNPB yang lainnya atau dari komunitas lainnya. Mereka semua mengakunya nama relawan. Akhirnya kita punya tagline-nya berbeda, yaitu sukarelawan. Akhirnya berubah lagi menjadi relawan. Kenapa? Jadi ada 2 kali perubahan. Relawan, sukarelawan, kembali lagi ke relawan. Ah, itu gue nggak mikirin. Tapi ini sama. Ngapain lu bahas? Iya, mikirin itu. Bener nggak apa-apa. Tadi dia ditanya itu bawa. Tapi keren. Kita jadi tahu gitu. Iya. Terus. Panjang soalnya, pusing. Ngomongin undang-undang. Ya, actionnya gimana sih relawan itu di lapangan gitu? Relawan itu kepanjangan tangan dari ketua, pengurus, dan staf PMI. Nah, kalau gue sendiri kan dari PMI Kota Depok. Jadi kita lebih concernnya itu lebih kepada kegiatan aksi di lapangan. Ya, kalau di masa pandemi ini kita lebih pada kalau awal-awal pandemi kita kepada pencegahan, upaya pencegahan dari COVID-19. Nah, kalau yang sesudah new normal ini kita kepada PHBS-nya, promosi edukasi perilaku hidup bersih sehat. Walaupun kitanya nggak sehat. Ya kemarin itu apa? Belum Nah, iya. bawa cerobong asap.
Itu apaan tuh? Mobil Sinterklas itu cerobong asap. Saya lihat Anda nangke-nangke di atas itu. Ya itu Apa? mobil tangki yang disulap jadi buat bisa nyemburin air. Oh, itu Ada. mobil tangki. Nyiram tadi ya? taman. Ya, bukan. Itu apa? Mobil apa sih? Itu mobil disinfektan, isinya cairan disinfektan. Pak yang punya usul itu Pak JK, Pak Yusuf Kalla, Ketua Umum PMI kita. Jadi setiap harinya ada sekitar 30 unit, 20 sampai 30 unit kalau salah, nyebar di Jabodetabek sampai akhirnya menyebar juga ke provinsi. Nah tugasnya itu Sambil menyebarkan virus. enggak ngaco. Ceritanya begitu. Mandiin si virus. Mandiin si virus. Supaya Biar dia bersih. berkembang. Supaya dia bersih, ya kan? Maksud yang suka Anda posting kan di foto-foto kan yang di masjid ya. Iya. Gedung-gedung perkantoran, instansi gitu-gitu. Itu program relawan atau undangan? Oh, kalau itu biasanya karena kemarin itu kita titik-titiknya itu biasanya dapat permintaan request. Nah, dan perlu digarisbawahi bahwa apa sih namanya ya, pelayanan kita itu gratis, tidak dipungut biaya. Saya baru mau nanya, ngomong-ngomong soal relawan itu dibayar apa enggak ketika melakukan kegiatan kayak gitu? Karena sudah suka, dia tidak dibayar. Itu enggak dibayar ini. Sukarela aja. Iya, sukarela. Jadi kita basicnya adalah 7 prinsip kepala merahan, salah satunya kesukarelaan. Di situ kita ditanamin buat nggak mentingin apa-apa tentang duit, tapi apa-apa pasti butuh duit. Nah, Ngomong-ngomong ditanemin, Anda ini udah panen karena sudah keluar dari tanah. cocok tanam. Kita bercocok tanam. Jadi saat penugasan kita diberikan uang saku sebagai untuk misalnya beli bensin atau makan di jalan. Kita dapatnya dari situ. Kalaupun memang kalaupun ada rezeki, kita koordinasi dengan pimpinan, nanti kasih ke pimpinan nanti biasanya kita akan dibagi rata dalam kegiatan-kegiatan misalnya kayak buka puasa kalau misalnya. Tapi kan Depok nggak ada buka puasa. Minimal setiap aksi itu ada uang transportnya. Transport. Dari PMR. PMI. Bukan ngaco. Dari mana? Dari PMI. Dari PMI. PMR itu masuk ya. Saya keluar dari podcast ini. Supaya dapat Transport. tapi kasih tahu ke Andi. Kasih tahu selain nyemprot ngapain aja relawan. Itu kan masa pandemi. Kalau pandemi kan nyemprot. Kadang-kadang kalau sebelum Pulang ke rumah nyemprot juga dong. Itu nyembur. Itu nyemprot bukan nyemprot. enggak awet kan nyemprot muncrat. Lanjut. Ya jadi bukan cuma nyemprot aja. Nyemprot itu gue juga bingung waktu awal-awal. Gue ngapain gue bawa nenteng-nenteng beginian. Gue mau nyemprot hama gitu kan. gue menyemprot hama nih. Nah, karena kita juga salah satunya dilatih tentang first aid atau pertolongan pertama. Nah, kadang-kadang kita kalau di jalan atau di panggilan-panggilan pelayanan tentang first aid, kita datang bawa ambulan, tangan di situ, terus anter ke rumah sakit, nolongin orang. Bawa Kecelakaan. Jadi nanti kan kayaknya enak banget gitu ya. Dapat apa ongkos kan? Katanya dia. Tapi lu kasih tahu kemarin yang ada korban anyut itu kan? Ya. Ini kali pesanggrahan. Sanggerahan. Itu gimana? Ceritain tuh kayak gitu tuh. Jadi kita ngangkut mayat udah 3 hari, ya kan, masukin kantong mayat ya. Udah 3 hari Di kali. Itu termasuk kegiatan dari relawan. Ya, di pelayanan kita kebagiannya pelayanan ambulannya. Jadi masing-masing stockholder, masing-masing komunitas atau relawan punya bidangnya. Kalau kemarin yang dapetin si mayat itu adalah dari tim Faji, Apa tuh? Forum Arum Jeram Indonesia. Dapet masukin, terus diantar sama Tagana, tahu Tagana kan? Apa tuh Tagana? Taruna Siaga Bencana. Itu dia bernaung di Kementerian Sosial. Nah, kita PMI di bagian kesehatannya, kalau misalnya ada teman-teman yang luka dan lain-lainnya kita Kalau standby. Tapi gini Ki, kan tadi ada stakeholdernya gitu kan, bidangnya masih. Bahasanya itu. Bahasanya. Kayaknya ribet amat gitu. Kenapa nggak dia yang nemuin, dia yang bungkus, dia yang bawa ke ruang jenazah gitu? Satu paket, gitu. Satu paket kan itu bisa mempermudah pekerjaan. Gimana bisa Seperti gitu? Kenapa harus dibagi-bagi sih? Ya kenapa harus dibagi? Karena tenaga relawan terbatas dan konotasinya adalah fisik. Oke. Fisik kita di bulan Ramadan. Mungkin kalau semuanya. banyak seperti korban tsunami mungkin ya logiski. Cuma kalau cuma satu
Kenapa nggak diberesin aja sih gitu? Iya, kalau ketemunya 3 hari. Karena ada kekhasan dari misalkan dia mah spesial di kayak tadi gitu penanganan, yang ini spesial dia pencarian dan menemukan gitu kan. Itu Iya. seperti itu. Jadi jatuhnya itu bagi-bagi tugas dengan sesuai spesialisasi. Kalau Pak Haji kan tahu sendiri kan. Nah, yang belah sono tuh rumahnya tuh. Itu Pak Haji. Maaf Pak Haji ya, maaf. Pak Samsul. Suwe. Lanjut. Ya, jadi Aduh, itu gua gila, khususnya apalagi. dia sebenarnya ya namanya orang-orang Ciliwung ya kan, orang Ciliwung jadi paham gimana Jadi Pak Haji itu orang Ciliwung. gestur air, aliran air jadi paham, jadi dia ngangkut. Nah, kita nyiapin kantong mayat. Di PMI sendiri sebenarnya ada, kita punya spesialisasi water rescue, tapi memang tidak concern di situ. Ada yang lebih concern di situ. Punya pengalaman sendiri gak dengan mayat? Mungkin Nah, ini. kenalan. Nah, tiba-tiba bangun. Itu kayak pampir zaman dulu. Pampir Cina. Ada nggak pengalaman tentang? Ada itu di Citayam. Oh, ada Jadi pengalaman jadi mayat? oh, pernah. Tidur kantong mayat pernah. Serius bang lu? Gila lah. Apa mayatnya? Apa mayat? Bau dong. Enggak, Gimana? hangat itu waktu camping. Kehabisan sleeping bag apa gimana? Iya, kehabisan sleeping bag dan itu paling hangat. Hangat. Oh my god. Itu kayak kalau dibungkus di situ. Betah. Anget ternyata. Iya, jadi ada pengalaman satu waktu di mana ya? Di Citayam. Citayam. Sebenarnya sih udah ranahnya Kabupaten Bogor, tapi karena memang kita saling backup satu sama lain, akhirnya kita angkut mayat di rumah orang, nggak salah apa ya, Bukan di ibu-ibu. rumah tikus. Ibu-ibu itu udah 3 hari nempel di kasur. Itu baunya udah gak karuan. Nah, sama teman-teman dari relawan yang lain itu ditaburin kopi sama dipasangin obat nyamuk supaya supaya nggak bau. Tapi tetap aja bau. Dan si mayat gak bawaan. Nah, gimana jadi ngopi baru. 3 hari gitu. Maaf ya Bu, si ibu gitu. Itu jadi horor. Dan horornya lagi adalah gue harus ngangkut itu ke RSUD Cibinong. Terus Mas minta bantuannya, ngapain lagi Pak? Balikin mayatnya dong. Aduh. Emang gak bisa balik sendiri? Gua kan udah gede. Temen gua kebagian di muka. Gua alhamdulillah kebagian di kaki. Tapi kakinya tuh bugel-bugel, ya kan gede-gede, bingung juga ngeliat, ya Allah ya salam. Jadi teman-teman itu sampai 2 hari ya masih keingetan gitu. Iya Allah. Bagus ya. Gak lupa jadi. Nggak lupa, cuman masih keingetan baunya aja gitu. Mau kesini Orang suka lupa sama Nah, teman. coba Enggak. kalau Bau kopi digambarkan, sama gitu. kalau digambarkan nggak ada pensil. bau orang itu kayak gimana sih bang? Katanya bau banget gitu. Jenazah tuh. Ya bau bangkai manusia itu lebih nusuk dibandingkan bau bangkai bangkai hewan, termasuk bangkai yang di laut. Anda langsung nyium sendiri ya? Masih inilah. Pas ada jenazah langsung. Yang paling kerasa banget itu waktu Situ Gintung, mungkin Pak. Oh iya, yang jebol. Tanggul. Anda ada di situ? Ada. Pas jebol. Enggak, ngaco aja. Sesudah. Sudah, berarti Anda tidak cepat tanggap. Kalau relawan cepat tanggap, mau ada jebol, dia udah siap situ. Ayo jebol. Nah, tanggul jebol itu sekitar 4 harian. 4 hari itu jebol. 4 hari terus masuk ke situ PMI Depok kebagian untuk bagian pendataan. Tapi teman-teman beberapa sudah masuk duluan, ya kan? Ada yang dari dari BNPB, terusnya dari PMI Jakarta Selatan juga. Nah, PMI Depok udah ada yang duluan, tapi karena gua kebagian di belakangan untuk dapur umum, mau nggak mau datangnya di hari ketiga atau keempat. Bagian masak. Bagian masak, ke backup masak. Backup masak. Dan kita harus ngelewatin perumahan yang kena banjir itu bau mayat karena belum ditemukan semuanya. Oh my god. Berarti langsung ke lokasi bang tuh? Ya, jadi sambil masak sambil nyium bau mayat. Itu sedap loh. Aduh, sangat melebihi bangkai binatang pokoknya. Baunya. Makanya, aduh, ya ampun. Udah cukup. Ini enak apa pengen? Kan kayak gitu tuh resikonya. Kan dia kan tadi pengen tidak, makanya kita kasih pengen lihat kayak gitu. Apa sih memotivasi Bang Andi
Motivasi Yang sapi. Motivasi Motivasi sapi. Jadi relawan. Motivasinya cuma satu Pak sebenarnya, kejebak. Nggak punya kerjaan. Oh, bukan ya, bukan. Awalnya dulu PMR Pak, Parlemen Remaja. Jadi di karena Anda sudah tidak remaja, katanya kayak itu sih. PMT, PMS. Jadi karena dulu dijebak masuk PMR sama teman-teman masuk PMR karena ada ceweknya. Nah, karena ada ceweknya. Terlalu bang, terlalu. Gelisah dia. Kayaknya dulu dia cowok satu-satunya di PMR. Ya itu, makanya masih PMR lah. Iya, nah Jadi primadona. Oh, iya. Kebanyakan anak PMR adalah cewek. Tanya aja Abang loh. Bener berarti bener kan? Wah. Ya kan? Nah pelatihnya laki. Ya kita milih dong. Betul ya. Eh. Lakinya sedikit. Laki sedikit. Oke. Kita menang banyak. Brengsek juga. Ada belum? Ceritanya belum berakhir. Dulu. Lanjut. Dulu. Itu dia dulu. Waktu belum doyan perempuan. Iya. Banjir. Banjir. Oh, Jadi gitu. Nah akhirnya Lanjut. kalau terjun langsung ke dunia relawanan ini belum, baru di sekolah. Nah akhirnya diajak sama kakak, ya kan? Kakak pendu. Kakak bukan. Kakak relawan, kakak Oh. senior lah bahasanya senior lah. Diajak sama senior. Dia tugas di sini, tugas di sana. Nah akhirnya tugas yang lumayan agak lama itu di Karawang. Apa ini? Banjir. TDP banjir, tanggap darurat banjir. Di Karawang banjir. Nah situ kita akhirnya jadi paham relawan ternyata Seru juga. ngebantu orang banyak gitu, walaupun hanya kita cuma nganterin nasi, nganterin beras, nganterin bantuan, tapi melihat senyum warga yang terima bantuan itu hadiah luar biasa. Jadi nggak ada spesialisnya ya PMI itu ya, apa relawan itu mau ngerjain apa juga dia bisa, yang penting Ada sebenarnya. ada resepnya sendiri. Ada sebenarnya banyak di PMI itu bejibun semua akses semua aplikasi ada di PMI gitu. Makanya beberapa teman komunitas banyak yang bahasanya ATM amati tiru modifikasi Betul. dari PMI. Kita juga sama ATM mereka juga gitu. Jadi saling support gitu. Nah, relawan itu juga di PMI juga terbagi dari beberapa macam. Yang pertama adalah PMR, Parlemen Remaja. Dia dari sekolah. Di sekolah itu cikal bakalnya relawan PMI di kemudian hari. Ada jaminan nggak dia jadi cikal bakal? Nah, itu fungsi bukan fungsi. Itu bagaimana si pelatih untuk bisa memotivasi si anak. Nah, kan tujuan dari Palang Merah sendiri, Palang Merah Remaja sendiri adalah pembentukan karakter. Minimal karakter mereka kebentuk jadi orang yang peduli. Yang tadinya tidak peduli menjadi peduli, dan yang sudah peduli menjadi tidak peduli. Peduli amat. Menjadi peduli amat. Peduli amat. Channel di TV juga dulu ya begitu. Jadi begitu. Dilatih apa PMR jadi peduli amat. Peduli amat. Keren. Terusnya naik kalau sudah dewasa itu jadi KSR. Apa tuh? KSR. Korps Sukarela. Ya KSR di PMI itu umuran dari 18 sampai 35. Nah, itu namanya KSR. Korps Ada Sukarela. pendidikan khusus. Itu pendidikan khusus 170 jam. Push. Pakai semua. Itu kanan kiri atau gimana? Saya nama jam dinding. Waktu. Durasi pelatihan. Mantap tapi keren sih. Terus keren, kalau keren. tadi Aki bilang kalau untuk seumuran dia ada nggak? Ada namanya TSR. Apaan tuh? Tenaga Sukarela. Bukan tidak sukarela, bukan. Bukan tua sukarela. bukan. Jadi bidangnya TSR. misalnya dia punya pekerjaannya ada sebagai Tua-tua suka suka perempuan gitu. Lanjut, Nah, lanjut. jadi misalnya Aki Pak Samsul bidangnya fotografi. Nah, biasanya itu akan diberdayakan di PMI. Nah, berarti gini, kita kaitkan awal ke yang ini ya. Berarti kemampuan Pak Andi atau yang dilatih sekarang sama Bang Andi di bidang fotografi dan videografi itu sangat terpakai. Betul. Mendokumentasikan di Iya, PMR. karena Tadi kan ada komunikasi bagian penting. masaknya, ada bagian ngakutin jenazahnya, bagian Evakuasi. kesehatannya, gitu kan. Nah, luar biasa. Sama satu lagi ada relawan PMI kita yaitu DDS, Apaan tuh Des? donor darah sukarela.
donor darah. Walaupun mereka nggak terjun di lapangan, mereka nggak Jadi dari donor darah PMR, aja masuk jadi sukarelawan. donor darah udah jadi Itu relawan siapa kita. aja berarti ya? Siapa aja. Yang donor darah. Iya, baik muda maupun nggak muda. Jadi kita nih masih bisa nih jadi Enak sukarelawan. tua. Masih bisa nih. Tapi aku mah nggak mau DDS, Apa tuh? GGS. Oh, gitu. Siap ya sukarelawan. Oh sih, iya. Ganteng-ganteng. Kita bagiannya apa nih kalau kayak kita kayak gini nih? Bagian itu aja, gerakin orang-orang aja. Bagian cuci piring bisa. Kali bagian bangunin sahur. Kita bagian doakan aja lah. Mudah-mudahan. Semuanya punya porsinya, teman-teman. Sehat Kalau semua ingin lah. berkontribusi di PMI kan bisa apa namanya, bisa macam-macam lah. Masuk media juga bisa. Iya, saya baru kemarin kan ikut pelatihan itu. Sekolah SPR. peduli aman bencana. Peduli Apa kemarin tuh? Lupa. Satuan Pendidikan Satuan Aman Pendidikan Bencana. Aman Bencana. Udah ikut saya, tapi belum Udah. sukarelawan tuh ya. Hah? Belum sukarelawan. Bapak hitungannya pembina, masuknya kepada TSR. Oh gitu. TSR. TSR Tenaga tua, Surya. tua sukarela. Tunjangan setiap Rabu. Hei, mantap. Oke lah, Bang Andi, terima kasih banyak. Iya, Ini nggak ngasih banyak. Sangat motivasi ini. kita Saya- kan sering ketemu dia nih kan. Ini orang gua kameramen. Lah itu siapa yang beda? Dan siapa yang mengkang ini? Lah ini parah amat. Jangan Parah amat Kagak ini. tahu Ini acara gimana gua. ceritanya? Nah, cuma untuk informasi tadi, gue baru ngobrol gitu kan, baru tahu ternyata keren ya di luar itu. Kalau keren dari dulu emang. Siap, memang harus sukarela. Oke guys. Sesuai. Udah obrolan kita dengan sukarelawan kali ini, tapi ya mudah-mudahan kalian termotivasi. Dan saya bilang setiap manusia butuh manusia lain untuk hidup ini. Gak mungkin hidup sendirian. Oke. Dan jadi sukarelawan bisa jadi apa saja. Dan orang lain butuh, kita hidup saling membutuhkan. Hidup sukarelawan. Salamnya gimana bang? Hah? Salamnya gimana kalau itu? Salam kemanusiaan. Salam kemanusiaan. Kemanusiaan. Coba bang. Coba. 1, 2, 3. Salam kemanusiaan. Udah, udah. Tutup nih ngaji. Tutup. Kameramennya gua. Oke, tutup Bang.